Pernah nggak sih kamu kepikiran, kenapa ya tanggal di kalender itu cuma ada sampai 31? Padahal, kita sering banget mikir, kenapa nggak ada yang lebih banyak lagi? Kalau kamu pernah bertanya-tanya soal ini, kamu nggak sendirian. Rasanya seperti ada batasan yang nggak bisa kita lewati, padahal mungkin kita ingin lebih dari itu. Kenapa ya? Sebelum kita masuk ke jawabannya, coba bayangin. Kalau tanggal itu bisa sampai 40 atau bahkan 50, kayaknya hidup kita bakal jadi lebih panjang ya. Tapi, kenyataannya, hari-hari kita tetap terhitung dalam hitungan 31. Kenapa begitu? Well, jawabannya nggak sesederhana yang kamu kira. Ternyata, ada sejarah panjang di baliknya. Jadi, kenapa kita pakai angka 31 sebagai batas akhir bulan? Kalau kamu mengira itu karena alasan yang simple, kayak supaya gampang diingat, kamu salah besar. Tanggal yang cuma sampai 31 itu ada kaitannya sama sejarah panjang peradaban manusia dan tentu saja perhitungan astronomis yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Awalnya, di zaman kuno, orang-orang menggunakan kalender lunar yang berbasis pada fase bulan. Satu siklus bulan penuh itu sekitar 29,5 hari. Bayangkan, setiap bulan bisa punya 29 atau 30 hari, tergantung dari fase bulan tersebut. Namun, masalah muncul karena kalender lunar nggak terlalu akurat untuk mencocokkan perputaran bumi mengelilingi matahari, sehingga ada banyak ketidaksesuaian dengan perhitungan waktu yang lebih presisi. Kebayangkan, jika kita harus terus-menerus menyesuaikan bulan dengan gerakan bulan dan matahari? Nah, disinilah Julius Caesar masuk. Pada tahun 45 sebelum Masehi, dia membuat perubahan besar dengan mengimplementasikan kalender Julian, yang akhirnya menetapkan 365 hari dalam setahun, dan menambahkan 1 hari ekstra setiap 4 tahun, tahun Kabisat. Ini adalah langkah besar karena kalender Julian akhirnya didasarkan pada perhitungan matahari, dan itu jauh lebih presisi daripada kalender lunar. Namun, meskipun kalender Julian jauh lebih baik daripada kalender lunar, tetap saja ada masalah besar. Jumlah hari di setiap bulan nggak konsisten. Beberapa bulan ada yang punya 31 hari, yang lainnya hanya 30, dan ada juga satu bulan yang cuma punya 28 hari, yaitu Februari. Ternyata, perbedaan jumlah hari ini bukan cuma soal astronomi, tapi juga soal politik dan kebudayaan. Begini ceritanya. Waktu itu, bangsa Romawi sangat menghormati nama-nama dewa dan kaisar mereka. Jadi, mereka membuat keputusan unik dalam menentukan berapa banyak hari yang ada di bulan tertentu. Misalnya, bulan Juli, yang dinamai berdasarkan Julius Caesar, memiliki 31 hari. Itu karena Caesar ingin bulan yang dinamai sesuai dengan namanya itu lebih panjang dari bulan-bulan lainnya. Dan bukan cuma itu, ada juga bulan Agustus, yang dinamai berdasarkan Kaisar Augustus. Untuk menghormati dirinya, Augustus menginginkan bulan Agustus memiliki 31 hari juga. Alhasil, mereka merampas 1 hari dari bulan Februari yang sebenarnya punya 29 hari di tahun Kabisat dan menambahkannya ke bulan Agustus agar 2 bulan ini sejajar. Jadi akhirnya kita punya bulan Juli dan Agustus yang masing-masing memiliki 31 hari, sementara bulan lain seperti April, Juni, September, dan November hanya punya 30 hari. Lalu pada abad ke-16 datanglah Paus Gregorius XIII yang memperkenalkan kalender Gregorian pada tahun 1582. Kalender ini menggantikan kalender Julian dan mengoreksi sedikit ketidaksempurnaan dalam perhitungan waktu. Kalender Gregorian ini jauh lebih tepat dan sejak saat itu sistem pembagian 31 hari di bulan-bulan tertentu tetap dipertahankan meskipun banyak perubahan yang terjadi dalam dunia astronomi. Sekarang kamu pasti bertanya-tanya, kenapa nggak ada bulan yang lebih dari 31 hari? Jawabannya sangat menarik. Kalau kamu coba menghitung jumlah hari dalam 12 bulan,
Totalnya adalah 365 hari dalam setahun. Kalau kita menambah 1 bulan lagi, berarti total hari dalam setahun jadi lebih dari 365, yang artinya kita perlu menambah atau mengurangi hari dari bulan lain. Nah, ini bisa jadi sangat membingungkan dan akhirnya mengganggu ritme hidup kita. Jadi, supaya sistemnya tetap seimbang, angka 31 dipilih sebagai batas akhir dalam setiap bulan tertentu dengan distribusi yang sudah dihitung sedemikian rupa supaya sistemnya tetap konsisten. Tapi, hal yang lebih menarik adalah bagaimana kita, sebagai manusia, akhirnya menyepakati sistem yang cukup rumit ini. Setiap kali kita melihat tanggal 31, itu sebenarnya adalah warisan dari keputusan-keputusan besar yang dibuat oleh orang-orang hebat di masa lalu, mulai dari Julius Caesar hingga Paus Gregorius XIII. Semua itu terjadi karena kebutuhan manusia untuk menyusun waktu dengan cara yang lebih sistematis, agar kehidupan kita bisa berjalan dengan lebih teratur. Mungkin sekarang kita nggak terlalu memikirkan tentang sejarah di balik tanggal-tanggal itu, tapi faktanya, penentuan tanggal yang cuma sampai 31 adalah hasil dari perjalanan panjang peradaban manusia yang penuh dengan perubahan dan inovasi. Jadi meskipun kita hidup di dunia modern dengan teknologi yang canggih, kita tetap terikat pada sistem waktu yang sudah ditetapkan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Jadi, jangan heran kalau kamu masih melihat kalender dengan tanggal yang hanya sampai 31. Penasaran dengan hal-hal menarik lainnya seputar sejarah dan fakta unik? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu baru tahu tentang asal-usul tanggal 31 ini? Atau ada fakta lain yang ingin kamu ketahui? Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kita supaya kamu nggak ketinggalan info menarik tentang sejarah, teknologi, dan banyak lagi. Sampai jumpa di video berikutnya.